Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Cynthia Maharani dengan NPM 21130411056. Berikut ini merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Eka Sofia Agustina SPD MPD. Selanjutnya saya akan memaparkan video terkait keterampilan mengadakan variasi. Berikut ini videonya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Baik, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mengawalinya dengan doa terlebih dahulu ya. Di sini siapa ketua kelasnya? Ika, Bu. Ya baik, silakan untuk Ika memimpin doa. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih kepada Ika karena sudah memimpin doa. Baik, selanjutnya akan Ibu absen terlebih dahulu ya, presentasi terlebih dahulu untuk mengetahui siapa saja yang dihadir pada hari ini. Alika, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Budi, Hadir, Bu. Bagas. Bagas apakah ada? Satu. Satu ada suratnya. Ada tadi dia. Coba Ibu cek ya. Oh iya, ini ada suratnya. Bagas. Bagas sakit. Sudah 2 hari ya di sini asalnya. Iya, Bu. Kalian sudah ada yang bisa menjenguk Bagas? Belum, Bu. Ya jangan lupa dijenguk ya temannya. Baik, Bu. Bella, Hadir, Bu. Clara, Hadir, Bu. Ayu, Hadir, Bu. Nika, Hadir, Bu. Doni. Apa? Sudah berapa hari Doni apa? 3 kali, Bu. Astagfirullahaladzim. Baik, ini biar nanti Ibu urus bersama orang tuanya ya. Baik, Bu. Baik, jadi di sini ada Bagas sakit juga Doni apa? Ya, anak-anak. Sebelumnya Ibu akan mengulas terlebih dahulu dari apa yang kita telah pelajari sebelumnya. Jadi kemarin itu kita sudah mempelajari tentang teks juga ya. Teks apa? Ayo, yang masih ingat? Perlunya apa, Bu? Dia itu teksnya berisikan tentang penggambaran atau menggambarkan. Deskripsi ya, Bu. Benar sekali, mantap. Terima kasih Nika. Ya, jadi kemarin itu kita telah mempelajari mengenai teks deskripsi, ya kan? Ibu lihat-lihat di sini kalian kok pada lemes ya? Apakah belum sarapan? Ataukah kalian bosan atau ngantuk? Coba semuanya berdiri dulu. Ibu ada deskripsi untuk kalian. Ya. Jadi permainannya ikuti apa yang saya katakan, jangan ikuti yang saya lakukan. Baik, jadi kalau Ibu bilang pegang kuping, tapi Ibu megang hidung, kalian cukup menirukan apa yang Ibu katakan ya. Jadi pegang kuping, pegang pinggang, pegang telinga, pegang tangan, pegang lutut. Aduh, ayo kurang fokus ya, sekali lagi ya. Iya, Bu. Pegang kepala. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, jadi materi kita hari ini akan membahas ya mengenai
yang membuat iklan, slogan, dan poster. Coba ada yang tahu nggak sih iklan itu apa? Kan? Ya, Bu. Ya boleh. Iklan itu yang promosi barang gitu. Ya bagus, itu juga boleh. Bisa. Dan ayo apa iklan? Tahu? Iya, Bu, iklan itu menurut saya mempromosikan sesuatu atau membuat orang-orang tuh tertarik dari iklan yang kita buat, Bu, poster-poster yang kita buat. Nah, itu juga bagus. Jadi iklan itu sesuatu hal ya untuk mempromosikan. Ya, kita lihat di sini ada penjelasannya. Nah, ini dia. Mengenal iklan. Boleh dibaca yuk? Mengenal iklan. Iklan merupakan media untuk menyampaikan pesan yang disampaikan berupa informasi tentang sebuah produk atau tindakan. Iklan dibuat agar masyarakat mengenal produk atau tindakan tersebut. Dengan melihat iklan itu, orang-orang diharapkan mempunyai keinginan untuk mendapatkan barang yang diinginkan atau melakukan tindakan yang disarankan. Agar sebuah iklan menarik perhatian, biasanya membuat iklan menjadikan pesan iklannya secara kreatif, Bu. Ya, benar sekali. Jadi iklan itu merupakan media ya, alat ya untuk menyampaikan pesan. Nah, pesan yang disampaikan itu berupa informasi tentang sebuah produk, bisa juga tentang jasa seperti itu ya. Jadi iklan juga bisa tentang produk, bisa tentang jasa. Nah, fungsinya itu agar yang kita iklankan ini dapat diketahui ya dengan jangkauan yang lebih luas lagi seperti itu. Jadi semisal ibu ya, semisal ibu jualan baju, tapi ibu nggak buat iklan, ya ibu nggak menyebarkannya lewat media sosial ibu. Kira-kira kita bakal tahu nggak kalau ibu jualan baju? Tidak. Tidak. Jadi ada baiknya kalau kita ingin mempromosikan suatu barang atau suatu jasa didukung oleh adanya iklan agar jangkauannya lebih luas, gitu ya. Baik, Bu. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini ada apa? Rendang. Ya, betul sekali. Boleh Mika, menurut Mika ini iklannya bagaimana? Sudah bagus belum atau kurangnya apa? Seperti itu. Jadi lapar, Bu, lihatnya. Jadi lapar ya lihatnya ya. Ya. Kalau dari segi gambar kira-kira sudah cukup menarik belum? Kalau menurut saya sudah bagus, Bu. Karena menurut saya ngedit gambar seperti itu kan memang sulit, Bu. Ya, terus untuk kayak dari segi informasi, yang Kalau tercantum menurut saya, Bu, kurang informasinya. Harganya tidak dicantumkan, Bu. ya benar, di situ juga tidak ada. Jadi ketika orang-orang melihat poster tersebut, mereka kayak hanya mengetahui bahwasannya itu merupakan iklan dari rendang, tapi tidak tahu kan berapa harganya. Jadi orang-orang juga mau beli itu ragu, takut duitnya tidak cukup seperti itu ya, ya kan? Jadi harganya 5 juta. Nah, bahaya kalau misalnya harganya terlalu mahal, ya kan? Tapi di sini bagusnya sudah memuat informasi mengenai di mana kita bisa mendapatkan rendang tersebut ya, sudah cukup baik. Cuman kalau dari itu sendiri dari segi gambar itu kurang menarik karena dia tidak menggunakan gambar asli ya. Dia hanya seperti narasi seperti itu, bukan gambar asli. Kemudian di sini ada jenis-jenis iklan. Ya, bisa dibacakan oleh Mika? Jenis-jenis iklan. Yang pertama ada iklan komersial, yang kedua ada iklan layanan masyarakat, lalu yang ketiga ada iklan pemberitahuan. Ya. Jadi apa sih itu iklan komersial? Ada yang tahu? Boleh sepengetahuan kalian saja. Saya belum tahu, Bu. Belum tahu. Kalau Mika? Produk bukan, Bu. Ya, jadi iklan komersial itu dapat juga berisi iklan yang mempromosikan suatu produk seperti itu ya. Di sini langsung saja kita lihat. Nih, iklan komersial.
Iklan ini ditampilkan di banyak tempat seperti majalah, televisi, radio, web, kendaraan, dan juga gedung-gedung perkantoran. Jadi iklan komersial ini sendiri itu merupakan suatu iklan yang fungsi lainnya itu di samping itu untuk mendapatkan keuntungan atau profit, karena kita di sini fokus utamanya itu berupa promosi produk atau jasa, ya kan, yang mana dalam hal ini tentunya nanti kita akan memperoleh keuntungan seperti itu. Seperti contohnya ibu berjualan baju atau ibu buka jasa joki, itu termasuk jasa, ya kan? Ya, tapi tidak boleh ya mahasiswa joki ya, jangan coba-coba ya, usahakan sendiri. Kemudian di sini ada informasi dalam iklan komersial. Sebelumnya, Ayu tolong diperhatikan ya di depan. Baik Bu. Coba Ayu, baca Ayu. Informasi dalam iklan komersial. Yang pertama, produk yang dikenalkan. Yang kedua, penjelasan tentang produk. Yang ketiga, keunggulan produk. Dan yang keempat, cara mendapatkan produk. Yang kelima, membuat harga dan testimoni Bu. Ya, benar sekali. Jadi, ketika kita ingin membuat suatu iklan, kita harus memperhatikan poin-poin ini, ya kan? Di dalamnya itu harus memuat informasi mengenai produk yang dikenalkan. Seperti tadi yang saya lihat posternya, ada apa tuh produknya? Rendang, ya kan? Kemudian penjelasan tentang produk. Tadi ada rendangnya lezat ya. Terus kemudian ada keunggulan produk. Selanjutnya ada cara mendapatkan produk. Juga bisa kita lihat kali-kali dicantumkan nomor telepon, juga alamat. Kemudian memuat harga serta testimoni. Tadi iklan rendang tadi tidak memuat harga. Jadi iklan tersebut dapat dikatakan kurang informasinya, gitu ya. Nah, bisa dilihat ada iklan motor. Kalau menurut Mika, apa kurangnya? Apa keunggulannya? Boleh? Itu Bu, maksudnya kan kayak bikin mulai dari 100.000. Ya. Iya. Tidak diberitahu ya cicilannya itu berapa kali, seperti itu ya. Jadi kurang informasinya ya. Kalau dari segi gambar bagaimana Mika? Sudah oke Bu. Oke, menarik ya. Jelas ya gambarnya ya. Bu, Ya. itu bisa penipuan nggak Bu? Bahaya ini ya. Jadi iklan jangan sampai disalahgunakan. Nah, benar. Jadi kurangnya informasi juga membuat kita ragu, ya kan ya? Ini benar gak sih iklan ini? Ada nggak sih atau cuma orang iseng atau bagaimana gitu? Jadi pentingnya kita memperhatikan poin-poin yang harus masuk ke dalam iklan. Menurut Ayu, bagaimana iklan ini? Kalau menurut saya Bu, ini udah bagus Bu. Terus ya dari segi gambar, Ya, segi gambar sudah bagus, informasinya juga menurut saya sudah cukup Bu. ya informasi sudah cukup. Ini tadi tambahan dari Mika ya mengenai cicilannya berapa kali dan kita harus mendapatkannya di mana, ya kan? Seperti itu ya. Kemudian di sini ada ikan ayam, kita siap saja. Kemudian di sini ada iklan
ataupun kematian dan lain sebagainya seperti itu ya. Ini juga tidak memiliki tujuan untuk mendapat keuntungan ya, dia hanya berisikan informasi untuk khalayak umum. Nah, di sini juga ada iklan pemberitahuan mengenai donasi. Jadi kalau kalian ingin berdonasi bisa ke sini seperti itu ya, fungsi dari iklan pemberitahuan. Kemudian kita masuk ke topik yang kedua yaitu slogan. Dibacakan ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, slogan memiliki dua arti, yaitu yang pertama, perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu, seperti selalu berseri, bersih, sehat, indah, dan rapi. Kemudian yang kedua, pemberitahuan yang disampaikan melalui kalimat pendek dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Jadi, slogan ini memiliki pengertian yang cukup luas cakupannya. Ya, di sini kita bisa lihat ya, ada contoh dari iklan dari slogan cepat dan selamat. Nah, ini ada poster yang mengenai bus, ya kan? Slogannya itu cepat dan selamat. Kemudian di sini ada poster. Poster adalah, coba ini kan boleh dibaca. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat duduk berupa pengumuman. Sebentar nih Kak. Ayu, lebih diperhatikan ya apa yang dibaca oleh Nika. Ya, jangan asik sendiri ya Ayu. Baik, biar Ayu lebih paham. Lanjut nih Kak. Ya, lanjut. Kalian dapat menemukan contoh poster yang dicantol di terminal, stasiun, dan tempat-tempat umum lainnya. Ukuran poster bervariasi, ada yang kecil dan ada yang besar. Informasi yang disampaikan poster pun beragam, seperti poster pameran, hasil pertanian, dan festival musik sekolah. Nah, gitu ya. Poster itu biasanya dipasang di tempat umum ya, berupa pengumuman atau iklan. Contohnya tempat untuk menempel poster itu ada di terminal, stasiun, pokoknya di tempat-tempat yang jangkauannya itu cukup luas untuk dilihat orang ya. Coba kalian perhatikan ini. Ini merupakan contoh poster. Bisa kalian pakai ini poster apa? Musik festival Pameran buat pertanian festival musik sekolah. Ya, jadi di sini ada dua poster. Yang pertama pameran hasil pertanian dan juga festival musik sekolah. Seperti ini ya poster. Ini bisa kita tempel mungkin di pinggiran jalan, ya kan? Di tembok-tembok yang biasa dilalui oleh banyak orang seperti itu. Baik. Di sini kita sudah mempelajari ya mengenai iklan, slogan, juga poster. Coba ibu minta kalian maju ke depan, kemudian tuliskan dua slogan dari masing-masing orang. Jadi Mika dua slogan, Ayu juga dua slogan, silakan. Ibu, Ya, silakan maju ke depan. Itu pemakai semua.
Nah, jadi di sini yang pertama ada slogan dari Nika ya, menuliskan bahwasanya Yamaha semakin di depan. Ya, ini merupakan slogan bahwasanya produk ya dari Yamaha ini memang terdepan seperti itu kan ya. Kemudian di sini ada KB dengan slogan dua anak cukup, ya kan? Kemudian di sini ada slogan dari Ayu, kuda menanam, tua mengamen. Selanjutnya ada sekolahku, rumahku. Ya, jadi tepuk tangan dulu kita semua. Ya, jadi ibu lihat kalian sudah cukup baik ya dalam memahami apa itu pengertian dari iklan, slogan, bahkan kalian sudah bisa menuliskan ya contoh dari slogan. Kemudian juga kita tadi telah mempelajari mengenai poster ya. Ibu rasa pemahaman kalian sudah cukup matang. Jangan lupa di rumah itu tetap lagi dipelajari ya. Jangan begitu di sekolah dipelajari, di rumah dilupakan. Gitu. Baik, ibu rasa cukup ya. Baik, jadi hari ini kita telah mempelajari mengenai membuat iklan, slogan, juga poster ya. Pengertian yang bahkan kalian tadi sudah cukup baik ya dalam memberikan contoh mengenai slogan. Jadi ibu ingin menanyakan apakah kalian masih ingat ya pengertian tentang iklan? Ayo, Bu. Ya, boleh ayo. Iklan itu merupakan pemberitahuan yang disampaikan untuk orang lain itu tahu kalau ada informasi, Bu. Ya, benar sekali. Jadi iklan itu sesuatu yang dipromosikan ya, baik itu bisa berupa apa? Benda ya, atau produk ya, atau juga jasa seperti itu. Kemudian juga untuk poster kita bisa menempelkan poster di mana saja sih? Apakah harus di sekolah saja atau di rumah saja atau bagaimana? Ya, Bu. Bisa dimasukkan di mana saja, terutama tempat-tempat umum. Ya, seperti apa contohnya? Contohnya seperti sekarang itu ruangan pabrik, terus ada di depan juga, Bu. Ya, yang seperti itu poster biasanya ditempelkan di mana? Di pasar dulu, Di pasar bisa. di meja sekolah, Bu. Nah, di mana sekolah, ya kan? Apalagi kalau festival musik kayak gitu, terus juga kalau misalnya ada lomba-lomba ya kan, lomba baca puisi, sebaiknya dibuat poster dan memang ditempelkan di tempat yang memiliki potensi ya untuk orang-orang melihat poster tersebut. Ya, ibu rasa kalian sudah cukup baik ya untuk memahami materi kita. Tapi nanti ibu akan memberikan kalian tes ya. Tapi tenang saja, itu bisa kalian kerjakan di rumah. Kok ibu lihat-lihat sepertinya Ayu lemas sekali ya? Iya, Bu. Kurang semangat ya? Belum makan, Bu. Waduh, ya udah nanti setelah pelajaran ini kita makan, tapi kita harus semangat dulu ya. Ayo semuanya bangun dulu, ibunya games. Ya, ibunya games ya. Gamesnya ikuti yang saya katakan, jangan ikuti yang saya lakukan ya. Ya, fokus. Pegang telinga, pegang lutut, pegang jempol kaki. Lagi ya, bos ya. Pegang telinga, pegang paha, pegang mata. Ya, terima kasih ya. Baik, silakan keluarkan buku beserta pulpennya. Tulis soal yang akan ibu berikan. Ya, Bu. Baik. Jangan lupa tuliskan identitas diri, ibu. Ya. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa yang kalian ketahui mengenai iklan, slogan, dan poster.
cukup memahami ya mengenai iklan, slogan, juga poster. Semoga pelajaran kita pada hari ini memberikan manfaat atau membawa manfaat untuk diri kita sendiri juga orang sekitar. Baik, pesan ibu jaga kesehatan, jangan begadang, jangan main-main, dipelajari lagi di rumah ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mika Ida Sionarta dengan NPM 215304110 sebagai observasi lisan Cynthia Maharani. Saya akan menyatakan kelemahan dari penampilan keterampilan mengadakan variasi. Pada saat keterampilan ini, Cynthia Maharani kurang menggunakan dalam penggunaan teknologi, dikarenakan yang digunakan hanya media PPT. Nah, sehingga saran dari saya untuk Cynthia dapat membuat sebuah video animasi atau penggunaan teknologi yang lebih bervariasi lagi. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.